البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Al-Hadisul awal an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala akhadha al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma tamratan min tamris shadaqah. Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma pernah mengambil satu biji kurma, satu butir kurma dari kurma-kurma sedekah. Faja'alaha fi fih. Lalu dia memasukkan ke mulutnya, bukan fi fayyih, fi, enggak usah di tasdid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kah. Boleh juga dengan yang disebutkan di tempat ana, yaitu apa? Dengan tanwin, kakhin. Yaitu apa? Buang itu. Ini adalah kalimat hardikan. Irmi biha, lemparkan dia. Ama alimta anna la na'kulu shadaqah? Apakah engkau tidak tahu bahwasanya kita ini tidak memakan sedekah? Muttafaqun alaih. Wa fi riwayah anna la tahillu lana shadaqah. Tidak halal bagi kita sedekah. Baik, wa qaluhu kakhin yuqalu bi iskanil kha, boleh disukun kah. Wa yuqal bi kasriha ma'a at-tanwin seperti ini. Wa hiya kalimatu zajrin lis-sabi, yaitu hardikan untuk anak-anak. Anil mustaqdzarat, dari benda-benda yang menjijikkan. Wa kana al-Hasan radhiyallahu anhu sabiyan, ketika itu Hasan masih anak-anak. Bahkan yang dohir dalam biografinya adalah beliau usia baru 7 tahun ketika Rasulullah meninggal. Baik, dari hadis ini kita mendapatkan beberapa faedah, yaitu apa? Tetap walaupun anak itu masih kecil, walaupun dia itu belum balik dan sebagainya, tetap apa? Dia itu diajar dan dilatih untuk menjauhi kemungkaran-kemungkaran. Tidak seperti sebagian, yaitu kesalahan sebagian muslimin, sebagian bahkan ikhwan kita Ahlus Sunnah sendiri, mereka apa? Ketika kita kasih tahu, oh anak yang laki-laki jangan diajari memakai baju yang merah polos. Tapi apa? Enggak apa-apa, dia masih anak-anak. Memang dia tidak sampai dosa, tapi apa? Dilatih untuk apa? Menjauh dari apa? Sesuatu yang tidak disyariatkan. Walaupun tidak selalu semua kemungkaran harus langsung dihabiskan dari anak-anak, tapi apa? Dilatih sedikit demi sedikit. Demikian pula apa? Jangan dilatih anak laki-laki memakai sutra. Ini untuk apa? Para pedagang-pedagang besar. Jangan dilatih seperti itu. Walaupun dia masih anak-anak. Kenapa? Karena ini akan menghilangkan rujuliyah, yaitu apa? Rujuliyah istilahnya apa? Perwiraan laki-laki. Kejantanan, ayat tamam. Masalah kejantanan. Merah pulus, kemajuan, ayat merah kemajuan. pulus tuh Merah yang seperti darah yang tidak ada campur lain-lain. Itu makruh. Enggak sampai haram tapi makruh. Nah, dilatih. Demikian pula masalah apa? Isbal, yaitu kainnya sampai mata kaki. Ya, ini dilatih untuk dia terbiasa kainnya itu jangan sampai ke mata kaki. Walaupun dia belum balik. Demikian pula masalah apa? Jangan dilatih jangan dibiarkan anaknya terlatih mencuri milik orang lain. Dilatih untuk apa? Jangan mengambil milik orang lain. Dan seterusnya. Kenapa? Harusnya seperti itu. Yaitu apa? Masalah rotan, buluh dan lain-lain. Kalau mendidik ketika sudah besar memang sulit. Terkadang harus dengan api baru dia bengkok. Yang betul adalah sejak kecil ketika masih lentur kita latih. Iya, kalau kita biarkan anak kita berlatih bernyanyi, setelah tua baru membaca alif ba ta, sudah lidahnya sudah terlalu kaku. Harus apa? Sejak kecil dilatih mengucapkan apa itu Allahu Akbar, la ilaha illallah dan kalimat-kalimat yang baik, subhanallah dan sebagainya, sedikit demi sedikit. Tapi tidak perlu seperti yang dilakukan oleh sebagian ustadz itu, tapi ustadz yang sudah menyeleweng itu, sudah meninggal juga. Apa itu? Anaknya ketika nggak ngaji digantung, kakinya di atas, kepalanya di bawah. Ini nggak usah sampai kayak gitu, kasihan. Tapi apa? Secukupnya, pendidikan yang baik secukupnya. Terkadang perlu dipukul, itu memang wajar. Tapi kalau digantung jangan, kasihan. Darah nanti ke otak terlalu banyak, sementara dia masih boleh jadi belum tulang-tulangnya belum kuat, boleh jadi dan seterusnya, jangan. Ada seorang kawan di Makassar, kalau dia marah keadaannya, dia panggil saja dengan elok, sudah berpeluh. Karena sudah sering disiksa. Bukan, karena dilatih dari. Itu jayid. Kalau dihukum, diikat dengan benang sampai tak dibuka oleh ayah dia, itu sudah benang. Dilatih untuk taat, tapi apa? Tidak disiksa, jayid. Itu jayid. Kita itu rantai pun buka. Ya kalau sudah terbiasa disiksa boleh jadi memang apa? Dia jadi keras dan kaku.
Tapi yang terkadang apa? Kita perlu tahu bagaimana, kadang lembut, kadang keras dan seterusnya. Kadang pendidikan nih kita ada akidah di dalamnya, yaitu kita jangan pernah menganggap karena kita anak itu patut. Sahih. Itu adalah kehendak Allah. Jayid, dilatih untuk takut kepada Allah, diawasi Allah dan seterusnya. Jayid. Iya, kalau karena kita boleh jadi ketika kita nggak ada, ma'ruf, anak-anak kadang gitu, dan memang kadang kita lihat itu. Ketika di hadapan orang tuanya tampak patuh, ketika orang tuanya berbalik belakang tangannya gini-gini. Kasih isyarat pukul. Menunjukkan sebenarnya dia bukan hormat tapi apa? Takut aja. Baik. Nah, di sini disebutkan dari Abi Hurairah dan bahkan hadisnya datang dari Al Hasan juga di dalam riwayat yang lain. Dan memang waktu itu Abu Hurairah juga melihat, yaitu pernah beliau, dan di dalam riwayat di Muslim itu ketika itu mereka sedang di masjid. Menunjukkan apa? Memang waktu itu barang-barang sedekah itu dikumpulkan ke Rasulullah SAW di masjid. Nah, kemudian Hasan datang ke situ dan memasukkan ke mulutnya satu. Maka Rasulullah menyuruh untuk mengeluarkan. Bahkan dalam riwayat yang lain, tangan Rasulullah langsung masuk ke mulutnya Hasan, kemudian dibuang dengan air ludahnya sekalian. Mengatakan, ama alim ta'anna la na'kulu shadaqah. Apakah engkau tidak tahu bahwasanya kita ini tidak makan sedekah? Masya Allah, sejak kecil anak diajari untuk paham fikih, walaupun pelan-pelan tentunya. Taib. Yaitu sejak kecil anak dilatih untuk tidak memasukkan ke dalam perutnya itu sesuatu yang tidak halal. Karena walaupun dia itu tidak sampai dosa, masih anak-anak, tapi sesuatu yang tidak halal itu tidak akan diberkahi. Sekitar dimaafkan, alhamdulillah, nggak sampai dihukum, tapi nggak diberkahi. Dalam riwayat yang lain, anna la tahillu lana shadaqah, tidak halal bagi kita sedekah. Makanya dari hadis ini sebagian ulama menyebutkan bahwasanya yaitu amar ma'ruf nahi mungkar dengan tangan. Kenapa? Dalam riwayat yang di Muslim itu memang Rasulullah memasukkan tangan beliau ke mulut Hasan untuk mengambil itu. Tidak tunggu sampai anaknya taat dan jangan-jangan nggak taat tapi malah dimakan, namanya masih anak-anak. Tapi langsung orang tuanya yang bertindak mengambilnya dan sebagainya. Ini menunjukkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan tangan itu bukan hanya kewajiban pemerintah, tapi kepala negara untuk keluarganya atau tuan untuk hamba sahaya dan seterusnya, sesuai dengan kadarnya. Baik. Kemudian dari hadis ini kita mendapatkan bahwasanya al-ahkamu syar'iyyah mu'allalah, bahwasanya hukum syar'i itu ada alasan. Yaitu Rasulullah tidak hanya menyuruh membuang, tapi ngasih tahu apa alasannya. Alasannya adalah memang ini tidak halal untuk kita. Jadi dilatih untuk anak tidak hanya mendengar kalimat yang penting aku perintah gini kamu jangan tanya. Bahkan kita kasih tahu larangannya adalah karena begini. Sesuatu yang anak itu mampu memahaminya. Disebutkan ini ada alasannya, walaupun untuk anak-anak, apalagi untuk para sahabat yang sudah dewasa. Rasulullah sering menceritakan ini diharamkan karena begini, ini diperintahkan karena begini, sebagaimana dijelaskan panjang lebar oleh Ibnul Qayyim. Contoh-contoh itu di dalam I'lamul Muwaqqi'in. Rasulullah walaupun sabda beliau adalah hujjah, tapi beliau juga menyebutkan alasannya. Bahkan terkadang beliau mendatangkan sisi pendalilannya, begini-begini. Nah, kata beliau harusnya ini menjadi keteladanan untuk para mufti dan para qadhi setelah beliau. Yaitu ketika mereka memberikan hukuman atau keputusan atau fatwa, harusnya mereka jelaskan alasannya begini, begini, begini. Tidak asal, ini kalimatku, terserah aku, kalian harus taat. Bukan. Jangan seperti ucapan itu pendidikan Ikhwanul Muslimin. Nafed summas'al, kerjakan aja baru kamu nanti tanya. Jangan tanya dulu biar tahu alasannya baru kerjakan. Jangan seperti ucapan orang sufi la tak torit fatan torit. Jangan membantah karena nanti kamu akan terusir. Jangan seperti itu, tapi kasih tahu argumentasinya dalilnya Nggak harus sekarang, boleh jadi nanti sampai di rumah saya ingatkan dalilnya dan seterusnya. Saya rasa prinsip ini diterapkan dalam big company sekarang. Big company sekarang, perusahaan besar. Jadi dulu ada disebut CEO, Chief Executive Officer, di mana dia bergantung pada tongkat dan carrot. Sekarang tak boleh disebut CKO sekarang. CKO itu Chief Knowledgeable Officer. Anak buah tidak, apa saja yang dibuat anak buah tak payah disuruh karena dia sudah paham untuk apa dia. Tak boleh diajar. Memang dia kena tanggung jawab dia untuk dipahamkan kenapa dia harus buat kerja.
Jadi kakak diawasi. Sudah training dulu. Jadi memang sekarang trennya seperti itu. Depannya itu dari Islam. Harus ada reason mengapa sesuatu itu dibuat. Jayid. Baik. Jadi kesimpulan yang diinginkan oleh Imam Nawawi mendatangkan hadis ini adalah apa? Yaitu wajib menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar untuk anggota keluarganya dan seluruh orang-orang yang di wilayah di wilayah kekuasaannya, dalam rangka untuk taat kepada Allah Ta'ala dan mendidik mereka untuk tidak menyelisihi syariat Allah dan seterusnya walaupun masih anak-anak. Tapi beliau mengatakan dari kalangan mumayyizin, yaitu yang mulai memiliki tamyiz. Dan tamyiz sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin di dalam Majmu' Fatawa wa Rasail beliau, ini berbeza-beza. Ada tamyiz yang istilahnya adalah yaitu sampai tingkat tahu ini baik dan ini buruk, itu tamyiz. Dan ada juga tamyiz yang tidak sampai tingkat itu, yaitu asal dia sudah mampu membedakan mana merah mana kuning, ini sudah mulai punya tamyiz. Atau mana yang enak mana yang tidak enak, itu tamyiz. Jadi sesuai dengan sesuai dengan kadarnya. Karena ini memang bertingkat-tingkat. Bahkan terkadang orang dewasa dia mampu membedakan ini dan itu, tapi belum mampu membedakan faktor-faktor yang lain. Memang ini bertingkat-tingkat ilmunya. Nah, semakin bertakwa semakin dikasih furqan, kemampuan membedakan al-haq dan al-batil dan seterusnya. Wallahu a'lam.